أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربي يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tahan dulu Kak. Nanti sistemnya harus tertib. Silakan angkat tangannya, nanti kita akan pilih. Ya, benar sekali. Yang tercepat. Silakan Kak, pertanyaan pertama. Siapa nama istri pertama Nabi Muhammad? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya. Aduh, jadi pusing ini, yang mana? Karena ada 5, kita bagi 5 penjuru ya Kak ya. Dari pertanyaan siapakah istri pertama dari Rasulullah ialah Ibunda Khadijah. Bagaimana Ustaz? Bapak Ibu, insya Allah ada 4 pertanyaan lagi, jadi jangan bersedih. Pertanyaannya tidak hanya untuk anak-anak sekolah saja, nanti ibu-ibu juga kebagian. Oke, 1 bingkisan dari Wardah diterima oleh Mang Fira. Siap? Siap, Masya Allah. Pertanyaan ketiga, siapa nama wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW? Halimatus Sa'diyah. Benar salah? Benar. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa sekalian yang telah memberikan sedekah terbaiknya untuk pondok pesantren Hafiz Masjidul Fas. Mudah-mudahan dengan sedekah yang mudah-mudahan berikan walaupun banyak sedikitnya itu mudah-mudahan menjadi sebab Yang terhormat Ustazah Dr. Oki Sopnana Dewi MPD, Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Koordinator acara dan tamu rombongan yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Kita tahu bahwa
Allah mengatakan dunia ini adalah perhiasan, ya. Namun Nabi Muhammad mengatakan bahwa perhiasan yang lebih tinggi daripada emas dan perak itu adalah wanita-wanita yang soleh. Oke, lumayan. 50 tahun ke atas, Bu. Oh, nenek-nenek di sini. Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita di muka bumi ini sebagai seorang perempuan itu ada 5. Yang pertama, tugas perempuan sebagai seorang hambanya Allah. Tugas perempuan sebagai seorang anak. Ibu adalah anak dari orang tuanya kan? Walaupun umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Siapa yang paling tua di sini? 80 tahun ada nggak? Ada, mana coba tunjuk tangan? Hah? Ada? Saya pernah jemaah usia 90 tahun, Masya Allah ya. Baik, berapapun usia ibu-ibu semua, ibu-ibu tetap adalah anak dari orang tuanya. Jadi tugas kita sebagai seorang anak. Yang ketiga adalah tugas kita sebagai seorang istri. Ya, tadi ibu mengatakan mau gimana ya caranya menjadi istri yang salihah. Itu pun saya sampai hari ini sampai seterusnya masih terus belajar ibu sekalian. Yang keempat, peran sebagai seorang ibu. Dan kelima, peran sebagai seorang anggota masyarakat. Apa kontribusi kita kepada masyarakat kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Maka saya mulai pada hari ini, tugas kita, peran kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya hamba berarti dalam seluruh kehidupannya adalah tunduk. Namanya hamba tunduk, ibu-ibu sekalian, betul? Yang namanya hamba pasti tunduk. Hakikat penghambaan itu adalah tunduk, ketundukan dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Apa Bu? Dan tidaklah Tuhan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Rasulullah, wajib. Kenapa? Orang-orang di muka bumi ini adalah saksi-saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau engkau ingin menjadi orang yang baik, tebarkan kebaikan dimanapun. Kau tidak pernah tahu kebaikan mana yang berefek kepada banyak orang, yang membuat orang tersebut akhirnya mendoakan dirimu. Satu kisah penutup dari saya dulu sekalian, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tahun lalu saya pergi umrah, dan kemudian orang-orang meminta foto pada saat itu, pada saat pergi umrah. Minta foto ketika saya baru Alhamdulillahirrahmanirrahim buka Quran, foto Bu oke, foto Bu oke, akhirnya foto, akhirnya saya nggak pernah bisa baca Quran ketika umrah. Satu-satunya cara supaya saya nggak dimintai foto adalah ketika sholat. Itu nggak ada yang berani ganggu tuh kalau sholat. Tapi kalau ngaji, kalau doa, mesti dicolek-colek foto. Oke. Akhirnya saya katakan pada ibu saya, Bu, oke sedih. Oke pengen ngaji Bu, walaupun udah pakai masker, udah pakai cadar, tetap aja. Gimana Bu? Apa kata ibu saya yang menyadarkan diri saya? Apakah Oki pikir ibadah itu hanya sekedar baca Quran? Apakah Oki pikir itu ibadah hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah lupa menyenangkan hati seseorang juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin hanya senyum 1 detik, 2 detik, 3 detik, tapi mungkin itu berkesan di hati setiap orang. Dan mungkin saja dengan hati yang terkesan itu dia mendoakan diri. Jadi maksud saya dulu sekalian, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita anggap remeh perbuatan-perbuatan baik itu. Namun kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang kita anggap remeh mungkin saja berkesan di hati setiap orang, dan dengan itu mereka mendoakan kita. Mungkin saja dengan doa-doa yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita sama-sama teringat bahwa ada 5 hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ingat peranmu sebagai seorang hamba Allah. Kau berjanji kepada Allah dalam salatmu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau berjanji kepada Allah, yang Allah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peranmu sebagai seorang anak. Siapapun engkau, sehebat apapun engkau, pulang kembali, minta doa dan nasihat kepada orang tuamu, minta ampun kepada orang tua yang pernah kau sakiti. Mungkin sebab doanya, lisannya membuat hidupmu menjadi susah karena kau pernah menyakiti dirinya. Kenapa kau bisa baik pada orang lain, tidak bisa baik dengan ibumu sendiri, ayahmu sendiri? Ketiga, peranmu sebagai seorang istri. Kalau engkau diberikan suami yang baik, alhamdulillah, banyak di luar sana Allah uji dengan suami yang tidak baik. Bersyukurlah ketika suami yang baik, ibu sekalian. Ketika suamimu tidak baik, kita ingat dengan kisah Siti Asyah. Siti Asyah mendapatkan suami yang tidak baik, Fir'aun.
Kadang-kadang kita diuji dengan suami yang tidak baik karena Allah tahu engkau mampu dalam melaksanakannya. Allah hendak memberikan pembelajaran hidup kepada dirimu. Engkau kuat insya Allah. Apapun jalan yang kau pilih nanti, bertahan ataupun menyerah dengan bercerai. Alhamdulillah, dalam agama ini ada kebolehan untuk bercerai, walaupun itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau timbang-timbang mana mudarat mana maslahat. Ada pilihan itu. Tapi sebelum mencapai kepada itu, maka biasakan dirimu untuk senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keempat, Allah amanahkan anak-anak pada dirimu ibu-ibu sekalian. Betapa banyak orang tua yang menginginkan anaknya seperti dirimu, anakmu sehat, dia bisa berlari. Betapa banyak anak-anak, ibu-ibu yang mengharapkan anaknya bisa berjalan seperti anak ibu semua. Betapa banyak orang tua yang mengharapkan anak-anaknya bisa menangis seperti anak-anak ibu semua. Anak-anak saya dulu, anak saya nggak bisa nangis tuh, anak saya nggak bisa jalan, anak saya nggak bisa bicara. Saya merindukan anak saya bisa nangis, saya merindukan anak saya bisa jalan, saya merindukan anak saya bisa bergerak seperti anak ibu semua. Jadi jangan dimarahi anak-anak itu secara berlebihan. Karena sesuatu yang kau marahi itu dirindukan oleh ibu-ibu di luar sana. Mau ditukar bu anaknya. Anak ibu yang nangis itu, yang ibu marahi itu mau ditukar. Banyak orang tua yang merindukan anaknya menangis, tapi semua anaknya nggak terdengar tangisannya. Anak yang lincah itu mau ditukar bu. Banyak orang tua di luar sana melakukan ribuan terapi untuk anak yang bisa jalan bu. Anak saya pakai terapi bisa jalan, baru bisa jalan. Anak ibu sehat. Allah amanahkan anak-anak itu kepada dirimu. Didik dia betul-betul untuk jadi hambanya Allah. Didik dia betul-betul dengan cinta kepada Quran. Engkau pun cinta kepada Quran agar anak-anak meniru dirimu. Kelima, engkau juga adalah seorang bagian dari masyarakat lainnya. Engkau akan dikenal dengan kebaikan hatimu. Engkau akan dikenal dengan kebermanfaatanmu kepada umat. Bukan dikenal karena kaya, bukan dikenal karena jabatanmu, bukan dikenal karena kekayaan, bukan. Kau meninggal, orang-orang lupa dengan itu semua. Tapi kebaikan hati menyentuh hati setiap orang. Maka jadilah orang-orang yang baik itu, yang baiknya dari sini, supaya bisa dirasakan oleh hati setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian Muslimah hari ini bersama Ustazah Oki Dewi di Islamic Center telah selesai. Dan cara kita ini memang kajian Muslimah bersama Ustazah Oki Dewi yang beliau alhamdulillah menyempatkan waktunya berdakwah di Kota Padang Panjang di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center. Alhamdulillah beliau bisa berbagi ilmu dengan kita bersama oleh jamaah-jamaah yang hadir hari ini. Di samping ini beliau memang safari dakwah dan juga mengumpulkan sedekah wakaf dari saudara kita jamaah-jamaah untuk pembangunan pesantren tahfiz yang berada di Sungai Puar yang beliau dirikan. Padahal kita melakukan penggalangan dana tadi dengan beliau dengan melelang buku-buku. Ya alhamdulillah teman-teman sangat mengapresiasi. Jamaah juga banyak memberikan bantuan wakaf, alhamdulillah. Semoga kegiatan ini ke depannya semakin berlanjut dan semakin meningkatkan keimanan kita dan ukhuwah Islamiyah kita dengan acara-acara seperti ini ke depannya. Saya berharap pemerintah kota, teman-teman masyarakat untuk mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak-pihak yang membantu acara kegiatan kita kali ini, kepada teman-teman komunitas TDA dan pada teman-teman dari tim dakwah organizer yang telah menyelenggarakan acara kali ini. Saya sebagai koordinator acara mengucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh pihak sponsor yang telah membantu acara kita kali ini. Salah satunya dari Lumarkek, kemudian dari Smuci, dan Wardah Kaf yang telah membantu kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sangat mengapresiasi teman-teman panitia yang ikut membantu kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubaidillah Lansuri selaku koordinator dalam kegiatan Safari Dakwah sekaligus redaktur sastra dan budaya Harian Umum Rakyat Sumbar. Tentu berharap bagaimana kegiatan kajian-kajian muslimah itu terus berlangsung di Kota Padang Panjang. Untuk menjadikan Kota Padang Panjang kota serabi Mekah, tentunya harus ada ukhuwah keimanan, ukhuwah pendidikan yang berkarakter untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Hal ini tentunya akan terus berkaitan dengan support keinginan masyarakat dan seluruh elemen pemerintah kota, perusahaan, UMKM, dan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan sosial, kebudayaan, dan keagamaan terus mendorong kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
Harapan kita juga tidak hanya kedatangan Ustazah Oki Stiana Dewi, kita juga berharap akan datang ustazah lainnya ke Kota Padang Panjang dan ustadz-ustadz lainnya. Dalam waktu dekat juga insya Allah kita kedatangan Ustadz Adi Hidayat dalam Oktober mendatang. Insya Allah kita juga akan mengawal beliau untuk terus datang ke Kota Padang Panjang agar benar-benar tercipta kota Serambi Mekah yang kita inginkan. Bagaimana pada hari ini anak-anak mulai tergerus ilmu pengetahuannya terkait agama, maka kita terus melakukan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan agama untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, tidak hanya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tapi dia paham akan kaidah-kaidah agama Islam. Agar terus berkembang dan semakin banyak pemimpin-pemimpin yang paham agama, agar negara kita semakin lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin